Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini kita patut bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang selalu kita nikmati dalam setiap kehidupan pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda, begitu juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah keluarga gabungan ini di rumah secara daring, selamat malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah pada malam hari ini, kita dengar dulu sambutan dari pelaksana harian Majelis Jemaat yang akan diwakili oleh atau akan disampaikan oleh Penatua Bapak Nathanael Tambunan. Kepada Bapak kami persilakan. Salam. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkahi Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan kesepakatan anggaran kerja Bethesda Sidoarjo bahwa setiap Rabu kelima maka dilaksanakan ibadah gabungan di gereja. Yang biasanya Bapak Ibu dilaksanakan ibadah rumah tangga di sektor-sektor dan di rumah keluarga masing-masing. Dan saat ini karena saat ini adalah Rabu kelima, maka kita melaksanakannya bersama-sama, gabung di gedung gereja rumah kita ini 10 tahun. Di mana Ibu Bapak bahwa ini patut kita syukuri bahwa dalam jangka waktu 50 tahun Gereja Bethesda Sidoarjo telah memiliki 14 sektor. Tidak tahu mungkin dari awal berapa sektor awalnya tidak tahu, sekarang sudah berkembang menjadi 14 sektor. Dari 14 sektor nanti mungkin akan berbuah menjadi GPIB baru. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Melalui buah itu nanti akan berkembang lagi. Seperti perintah Tuhan. Kalau kita ada mulai saat ini itu karena kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kita saat ini jika ada di tempat ini itu semua oleh karena kuasa Roh Kudus yang kita peringatkan kemarin. Dan terus akan selalu ada di dalam hati rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena pada saat ini adalah ibadah gabungan dan gereja menjadi tuan rumahnya, maka sebagai pelaksana harian majelis jemaat, saya mewakili majelis jemaat menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini. Selamat datang, sehat-sehat selalu, mari kita beribadah, mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Itu sambutan dari kami sebagai tuan rumah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk sambutannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita berdiri. Kita akan menyanyikan Mars GPIB Jemaat Bethesda. Dengan semangat membangun persekutuan, bersaksi tentang kabar keselamatan, melayani sesama dengan sukacita, hadirkan damai sejahtera di dunia. Tuhan izinkan dan Dia bangunkan, Tuhan tempatkan bait-Nya dan umat-Nya. GPIB Bethesda hadir di bumi Sidoarjo, menjadi saksi-saksi Kristus, bersatu dan bergandengan tangan selalu, teguhkanlah iman, harapan dan kasih. Jemaat misioner yang tidak kenal lelah,
karunia penebus. Gerakan kasih yang selalu mempersatukan berbagai suku, bahasa, dan budaya. Siap sedia menjawab segala tantangan, tetap setia dalam pengajarannya. Ayo satukan gerak langkahmu, hidup rukun damai saling mengasihi. Wujudkan amanat agung Tuhan kita Sang Penebus bagi seluruh umat manusia. GPI Bethesda tetap dari berkah. Kidung Jemaat 249 bait pertama dan ketiga. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai dan sejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat penurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena saat ini kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan hadir dan menyucikan hati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan bermazmur dari Mazmur 147. Bait ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi Mazmur 147 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca silih berganti.
Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpul. Orang-orang Israel yang tercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. membalut luka-luka mereka, Ia menentukan jumlah binatang-binatang. dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menyembuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada gegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Demikian Mazmur puji-pujian. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu mari kita memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 237, bait pertama dan bait yang kedua, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau memimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah, lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri di jalan yang gelap, hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita dengarkan kesaksian dari Kulintang PA. Dipersilakan.
Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bakal mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Ia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bakal mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Ia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yang sudah memuji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya ada semangat karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk kita boleh berbakti dan terutama untuk menerima firman Tuhan. Karena kita masih dalam suasana Minggu Pentakosta. Dan saya bilang sama majelis, saya khotbahnya di tengah saja. Sebab kalau di pinggir ada jemaat yang di ujung sana susah saya. Agak gini-gini lama-lama miring. Bapak Ibu juga dari sana lihat sini terus kan gini terus susah juga ya. Ya, baik. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam refleksi khotbah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur punya waktu yang indah yang Tuhan berikan. Bahkan lebih daripada itu kami mengucap syukur masih memiliki hati yang rindu untuk menerima firman-Mu. Karena itu Roh Kudus, mampukanlah kami semua menerima firman-Mu dengan baik, supaya firman ini menjadi bekal
dalam hidup kami hari ini dan selamanya. Amin. Mari kita berdiri. Ada 2 bacaan yang hari ini sesuai dengan Minggu Pentakosta dan judulnya menjadi saksi dan siapa takut. Pertama, Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tapi saya menambahkan satu lagi ayat 9 ya. Ayat 8 dan 9. Bapak Ibu nanti baca ayat 9-nya, saya 8-nya. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bacaan kita yang kedua dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kembali saya membaca setiap angka yang berganjil, setiap ayat yang berangka ganjil, dan jemaat membaca setiap ayat yang berangka genap. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia mereka yang mendengar tapi melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang hadir di ruangan gereja atau yang ada di ruang virtual secara daring, saya sengaja menambah satu ayat 9. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat ini saya baca untuk menegaskan ayat 8. Ayat 8 ini adalah amanat terakhir Yesus. Amanat atau katakan wasiat terakhir. Ada banyak amanat wasiat Yesus setelah kebangkitan. Tetapi inilah yang paling akhir. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu amanat terakhir Yesus kepada murid dan tentu kepada kita. Nah, menarik di sini Bapak Ibu, coba perhatikan, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi. Jadi bukan dikatakan kamu saksiku, tapi kamu menjadi. Kata menjadi itu di stressing, di garis bawahi. Kenapa? Karena kata menjadi mau mengatakan sebuah eksistensi. Menjadi itu eksistensi kita yang baru. Ibu bapak saudara sekalian, kenapa? Nah, kata menjadi saksi itu diterjemahkan di Alkitab ada satu kata ya yang dipakai. Yang satu berkata tentang exousia gitu ya, yang mau mengatakan bahwa ini kuasa yang ada di dunia secara umum. Misalnya presiden itu punya kuasa, orang militer punya kuasa, komandan-komandan itu.
Secara ekonomi ada kuasa di dalam. Tetapi kuasa juga ada di tukang parkir. Dia punya kuasa loh Bapak Ibu. Kalau kita parkir, maju-maju kita maju. Ya kan? Mundur-mundur kita mundur. Itu kuasa. Tukang cukur juga punya kuasa kok. Kita disuruh kiri, kiri, kanan, kanan. Iya kan Bapak Ibu? Iya kan? Tetapi menarik di sini Alkitab memakai kata dunamis untuk kuasa itu. Apa itu? Itu berarti kekuatan, kemampuan, energi yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Yang datangnya dari Tuhan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ketika kita menerima Kristus, menerima Roh Kudus, sudah punya eksistensi yang baru. Eksistensi kita sekarang adalah orang Kristen, utusan Kristen. Kalau kamu adalah saksi, saksi itu hanya sebuah kegiatan, bagian dari menjadi saksi. Contoh, ada air, ini perubahan eksistensi. Ada teh, ada gula, dicampur ekstensinya jadi berubah. Jadi teh manis. Iya kan? Teh manis. Saya enggak tahu, saya belum pernah ke Ambon. Kalau di Ambon katanya enggak ada ya teh manis ya Pak Pendeta Eka ya. Adanya kalau makan air gula katanya. Saya dengar cerita itu benar apa enggak. Saya ini kan Ambon Kart gitu ya. Jadi kalau bilang minum air gula. Karena katanya enggak ada teh manis karena orang Ambon sudah manis. Sudah manisi gitu ya. Sudah manis gitu. Nah, Ibu Bapak dan sekalian, jadi saudara dan saya kata Tuhan, kamu menjadi saksiku. Karena kalimat menjadi bukan sembarang tempel, ini ada eksistensi yang berbeda sudah. Kata Paulus, aku bukannya aku lagi, tetapi dia yang hidup di dalam aku. Ada eksistensi yang baru. Ada keberadaan yang baru pada diri Bapak, Ibu dan saya ketika kemarin minggu lalu kita sudah memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu Bapak, lalu bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Nah, kita kan diutus untuk menjadi saksi. Lalu pertanyaannya bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Kalau kita merujuk pada pengajaran Yesus, ada banyak kiasan, perumpamaan ya untuk kita menjadi saksi Tuhan. Ya. Bagaimana Pak caranya? Kalau kita merujuk pengajaran Yesus, ada banyak kiasan perumpamaan tentang bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. Tapi saya mau mengambil satu contoh yang dalam pembacaan kita. Tolong dibuka itu slide-nya. Ini katanya gangguan ini kalau belum cepat dilaporkan. Nah, yang kita baca tadi tentang garam dan terang dunia. Ini perumpamaan kiasan yang umum, yang mungkin kita sudah sangat familiar, sudah sangat tahulah cerita kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, Ibu Bapak yang saya mau katakan dalam dunia tafsir, perumpamaan ini disebut perumpamaan kembar. Ada istilah perumpamaan garam dan terang ini. Itu ya, ini garam, ini pelita mengambil terang, lalu ini garam, itu disebut perumpamaan kembar. Ibu Bapak tahu kan arti kembar? Tahu tidak arti kembar? Kembar itu artinya banyak samanya tapi pasti ada bedanya. Iya kan? Ada samanya, ada bedanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau mengatakan bahwa terang yang dihasilkan dari lampu minyak itu kan fungsinya untuk menerangi sekitarnya. Lalu garam itu fungsinya untuk memberi rasa atau mengawetkan makanan. Berarti bahwa kedua benda ini kehadirannya memberi dampak. Karena hakikat dia fungsional. Terang itu terjadi karena fungsional. Garam itu dia memberi rasa karena fungsional. Identitasnya. Jadi bukan hanya soal eksistensinya dia ada.
tapi dalam ekstensi itu dia melekat pada fungsinya. Makanya dia mempunyai dampak, Ibu Bapak. Nah, ini yang menarik, Ibu Bapak. Jadi ini ada kesamaannya. Mereka sama-sama berdampak. Garam mempunyai dampak, lilin juga mempunyai dampak. Tapi yang menarik adalah untuk menjadi dampak, Alkitab itu sebenarnya bicara tentang kualitas, bukan kuantitas saja. Kualitas. Sehingga pelita yang kecil sudah cukup menerangi ruangan yang besar ini, walaupun mungkin tidak terlalu terang. Garam yang beberapa butir sudah cukup memberi rasa pada sayur satu kuali. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi pengikut Kristus, ada standar kualitas loh. Tidak sembarangan jadi orang Kristen. Kalau hanya penggembira saja repot ini. Bukan hanya kuantitas, bukan berarti saya tidak butuh kuantitas, tapi kualitas itu penting dalam kehidupan ini. Nah, nanti coba kita lihat kualitas itu kita ukur dari mana ya. Kalau panas badan kita taruh termometer di ketiak ketahuan ya. Nah, masalahnya kualitas iman kita ini sampai sejauh mana? Wah, ini orang bilang subjektif. Tapi bagaimana kita mau coba mengukurnya? Gitu. Nah, tetapi kesamaan kembali bahwa garam dan terang, kesamaannya, kehadirannya memberi dampak. Iya kan? Terang memberikan cahaya, orang bisa berorientasi mana pintu, mana jendela, siapa di kiri, di kanan dan di kiri saya, di depan dan di belakang. Karena ada terang, ada orientasi. Kalau hanya gelap, saya disorientasi. Garam walaupun sedikit, dia memberi rasa. Tempo dulu belum ada kulkas, dipakai untuk mengawetkan makanan juga. Nah, sekarang di mana perbedaannya? Perbedaannya di mana, Bapak Ibu? Ini perumpamaan kembar ini. Di mana? Pada penempatannya. Iya kan? Masa kita mau taruh lilin di dalam air sayur, kuah sayur? Tidak mungkin. Masa kita taruh garam di atas meja tamu? Tidak mungkin. Penempatannya yang berbeda. Lilin taruh di atas meja, jangan di bawah gantang, kaki meja, tidak ada gunanya. Iya kan Bapak Ibu? Penempatannya berbeda. Lilin itu ditempatkan di atas kelihatan dia. Tapi garam tidak kelihatan tetapi berdampak juga. Ini perbedaannya. Kalau ini ditarik dalam kehidupan kita orang Kristen, tadi kan yang tadi saya katakan berkualitas. Ayo jadi orang Kristen kualitas, jangan hanya ikut-ikutan. Penggembira kok jadi orang Kristen kok penggembira. Kalau yang ini bagaimana? Kita hadir di sini, dilihat orang pergi ke gereja, kalau bahasa saya kita menghadirkan diri sebagai terang, dilihat. Kelihatan kita. Tetapi di tata ibadah kita pulanglah berjadi saksi di masyarakat. Kita berbaur. Ya kan? Kita melarut di sana. Itu fungsi kita sebagai garam. Jadi ada fungsi di mana kita kelihatan identitas sebagai orang Kristen, tapi ketika kita hadir di masyarakat, kita ada di sana berbaur, menyerap, membaur. Kalau ini kita pahami, kedua penempatan ini harus ada, melekat pada diri kita. Kita tidak bisa bilang gini, Pak Pendeta yang penting saya ke gereja cukup. Di masyarakat mau seperti apa kehidupan kita, masa bodoh. Tidak bisa begitu. Ada orang Kristen di gereja tuh baik sekali. Soleh sekali, soleha lah. Shalom, selamat pagi, gimana kabarnya? Aduh senang ya. Tapi di luar, lo tahu enggak dia tuh
Kentutnya bau. Di mana-mana kentut bau misalnya. Bajunya itu kredit itu. Loh memang kalau kredit masalah lo apa? Masalah buat lo. Orang yang bayar dia kok. Kok kita lo yang sewot. Bahasa gaulnya kan gitu. Di luar berbeda dengan di gereja. Tapi dia bilang yang penting ke gereja Pak Pendeta. Wow, keren. Apakah bisa begitu? Atau ada orang berpendapat, Pak Pendeta saya jarang ke gereja tapi di masyarakat saya berbuat baik. Bisa tidak gitu? Tidak bisa Bapak Ibu. Kedua-duanya menyatu. Datang bersekutu lalu diutus oleh Tuhan dengan bekal firman itu. Ini perumpamaan kembar tidak bisa dipisah, dipilih salah satu. Tidak bisa dipilih salah satu ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasih yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu bapak dan sekalian, jadi jelas bahwa kedua fungsi terang dan garam harus melekat menjadi satu, karena itu identitas kita yang baru sebagai anak Tuhan. Identitas itu akan nampak kalau kita ini berfungsi sesuai dengan identitas. Lalu timbul pertanyaan untuk kita semua Ibu. Bukti apa yang menjadikan saya, saya tadi kelupaan. Coba, nah ini. Tadi ya kata ada perubahan identitas. Nah sekarang kedua, bukti apa kita menjadi saksi dari kuasa Roh Kudus? Buktinya apa? Kalau ada pohon mangga, ya ada pohon mangga, ya. Lalu untuk membuktikan buah itu pohon mangga, apanya yang kita bisa jadikan bukti? Buahnya, ya kan? Buah membuktikan pohon. Saya pernah lewat di antara batu ke mau ke Nganjuk lewat Pujon, ada satu pohon kayak durian, ternyata bukan durian. Tapi ketika balik lagi lihat itu ada durian, nah saya tahu ini pohon durian ini. Buah membuktikan pohon. Tidak bisa dibalik ibu bapak dan saudara sekalian. Tidak bisa dibalik. Nah sekarang kalau ditanya Pak Pendeta, apa buktinya kita menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus? Atau kita mengimani kita sudah punya Roh Kudus? Minggu lalu kita sudah rayakan itu. Apa buktinya? Ya, kita akan melihat dari buah-buah. Dari buah pada diri kita, ibu bapak. Kadang kita di gereja memuji nama Tuhan nih ya. Dia ini memuji nama Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus atau bukan ya? Sebab kadang-kadang mau nyanyi aja ribut. Sudah ada aturannya, kalau ndak latihan ndak usah. Tapi karena suka nyanyi pas harinya muncul lagi. Ndak diajak ngamuk, marah, kok menyanyi ndak boleh? Dia lupa dia bukan solo. Kalau solo sih enggak apa-apa. Bukan solo. Solo tuh di Jawa Tengah ya. Dia nyanyi sendiri gitu ya. Ini kan nyanyi bersama, harus latihan. Tapi dilarang. Ini dia nyanyi karena Roh Kudus atau supaya dia dilihat sebenarnya? Mana lebih lebih jelas? Ini kan persoalan nyanyi dengan motivasi. Maaf Bapak Ibu, saya mohon maaf gitu ya. Kita juga sering nyanyi lagu Berikan Perpuluhanmu. Kita nyanyi keras-keras. Jangan-jangan kita enggak kasih perpuluhan. Malu enggak ya sama Tuhan? Malu enggak? Malu lah. Maaf betul. Saya lihat 1015 kakak yang di sini saya lihat terbulan 172 yang kasih perpuluhan rutin. Tapi kalau nyanyi perpuluhan kok keras banget sampai orang lewat tahu. Tapi dilakukan atau tidak? Takut saya. Ngeri. Betulkah nyanyi itu dipimpin Roh Kudus? Harusnya sama dong. Iya kan? Maaf sekali lagi.
Ada PR besar ternyata di kita ini. Mungkin ketakutan lebih menyelimuti kita daripada keyakinan bahwa burung aja dipelihara, masa kita tidak. Nah, ibu bapak dan sekalian, buah apa yang menjadi bukti bahwa kita itu menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus? Nah, mari Bapak Ibu buka Galatia 5. Ya, itu saya sudah tulis itu. Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sudah? Nah, saya baca yang genap, angka ayat yang berangka genap, Bapak Ibu membaca ayat yang berangka ganjil. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ibu bapak perhatikan ya dengan baik. Tidak dikatakan di situ, ya, tidak dikatakan di situ buah-buah roh, tapi buah roh satu kali saja. Kalau kita tarik terminologi kata, itu berasal dari kata karpus, tunggal tidak jamak. Kita sering bilang buah-buah roh, sebenarnya tidak tepat. Buah roh. Buah roh, bukan buah-buah roh. Karena dia memakai kata tunggal, bukan jamak, karpus. Apa pemahaman kita? Tadi kita baca kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya kan? 9 katanya buah-buah roh. Sekarang pertanyaannya, buah roh itu 9 atau 1 buah roh? Kalau kita katakan buah roh itu 9, maka orang akan bilang begini, ya lumayan Pak, dari 9 saya bisa 3. Wah gawat ini. Sama seperti tadi terang dan garam, oh saya terang saja Pak, saya tidak pilih garamnya, atau garamnya saja tidak pilih terangnya. Kalau kita katakan buah roh 9, orang akan berkata, Pak dari 9 saya punya 2, lumayan kan Pak Pendeta? Bisakah kita potong begitu? Buah roh itu 1. Ada 2 penafsir. Buah roh itu 1, roh itu, tapi 9 rasa. 9 rasa. Rasa kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Tapi ada penafsir mengatakan buah roh itu hanya 1, kasih. 8 itu wujud daripada kasih. 1 Korintus 13, kasih adalah sabar, kasih murah hati dan sebagainya. Kasih. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Kalau begitu, kita tidak bisa pilih salah satu. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Seperti sebagai garam dan terang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan utuh. Jadi kan kita hanya bilang buah pohon mangga apa? Mangga, titik. Enggak pakai titik. Buah pohon mangga, mangga, sudah. Ya kan? Enggak bisa dibilang buah pohon mangga, mangga, jeruk, apel dan sebagainya. Enggak bisa. Itu namanya pohon rujak. Ada banyak buah. Nanti ada mangga golek, arum manis, mangga apa macam-macam, itu jenisnya. Gitu. Jadi dia bukan buah-buah roh, buah roh. 1, tapi dalam 1 itu ada kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, kesatuan. Seperti uang punya dua sisi, dia tidak bisa dipisahkan, hilang satu tidak ada artinya. Lalu orang pikir, waduh Pak Pendeta susah ya jadi orang Kristen. Tadi kan sudah saya bilang di awal, kualitas bukan kuantitas. Menjadi saksi, waduh mikir kita sekarang. Tapi ada kalimat yang saya buat, siapa takut. Kenapa? Karena Roh Kudus memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan. Persoalannya sekarang adalah ada istilah apa, susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Iya kan? Ini kalau gitu jadi orang Kristen susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Ayo. Ini dalam teori khotbah dialogis. Tapi kadang saya bertanya, saya jawab sendiri. Jadi orang Kristen susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Setelah tadi garam dan terang tidak boleh dipisahkan. Wah, buah roh 9 ini tidak bisa dipisahkan karena dia bukan jamak satu. Jadi tidak disebut buah-buah roh. Itu bukannya sembarang, itu pemahamannya. Jadi kalau baca dengan arti pemahaman baru kita ngerti. Kalau yang tertulis aja kita tidak ngerti. Itu makanya perlu persiapan presbiter, itu maksudnya. Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Saya ilustrasikan gini. Orang tidak punya pohon mangga bisa tidak punya mangga, buah mangga? Bisa. Kenapa? Dia beli. Iya kan? Susah-susah gampang. Tapi susahnya pas pengen enggak punya duit. Jadi susah deh. Betul tidak? Yang gampang itu tanam pohonnya. Tinggal tunggu dia berbuah. Jadi gampang kan? Jangan bilang Pak pas pengen enggak musim buah. Ya kita yang enggak benar. Tapi paling tidak mana lebih gampang? Punya pohonnya. Iya kan Bapak Ibu? Punya pohonnya. Nah kalau itu yang menjadi dasar kita, kuncinya untuk kita bisa bersaksi dan kita tidak katakan siapa yang takut, mari kita berikan diri kita dipimpin Roh Kudus. Itu saja. Mau tidak hidup kita sepenuhnya dipimpin Roh Kudus mewujudkan identitas yang baru. Roh itu yang punya kekuatan dahsyat memampukan hati dan pikiran kita diperbaharui. Petrus dan kawan-kawan yang tadinya sembunyi tidak menyatakan imannya, sekarang dia berdiri. Yesus yang engkau tangkap dan engkau bunuh itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena Roh Kudus. Kekuatan mereka bersaksi itu bukan pada dirinya, karena Roh Kudus. Tadi kan dikatakan di ayat, kamu akan menerima Roh Kudus untuk menjadi saksi. Jadi kita tidak mungkin bersaksi tanpa pekerjaan Roh Kudus. Tinggal kita secara pribadi introspeksi. Sudah betul, sudah belum sepenuhnya kita ini dipimpin Roh Kudus. Itu saja. Milikilah pokok yang benar itu. Yesus kasih perumpamaan pokok anggur. Kita itu menempel pada carangnya. Ketika kita menempel dengan baik, kita akan berbuah. Dan buah itulah yang dirasakan oleh orang di sekitar kita. Jadi ketika kita mengingat dan merayakan, kita tidak hanya mengingat peristiwa historis yang pernah terjadi, tetapi roh itu tetap turun hadir pada diri Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan tugasnya tetap sama. Beritakanlah
jadilah garam dan terang. Nyatakanlah buah roh itu. Kalau kita memberi diri sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus, maka perintah Tuhan ini bukan hal yang tidak mungkin. Karena Tuhan pasti beri tugas itu, perintah ini Tuhan sudah ukur kok kemampuan kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Hanya persoalannya mau atau tidak. Kalau itu kita pahami, ketika kita menjadi saksi, siapa takut? Kita mau. 50 tahun GPB Jemaat Bethesda dipimpin Tuhan. Banyak sudah kita kerjakan tapi masih belum. 50 tahun kita belum mempunyai anak jemaat mandiri. Ini tugas kita 50 tahun. Masa tunggu 100 tahun dulu? Iya kan? Gereja lain 20-30 sudah punya anak-anak mandiri. Banyak betul. Kita ini belum. Ada apa? Apa kita sibuk ke dalam terus? Ini tugas kita Bapak Ibu. Kalau gereja GPB yang lain bisa punya anak 2 dan 3 karena pekerjaan Roh Kudus, maka roh yang sama akan memimpin kita. Hanya masalahnya mau tidak kita. Atau istilah Jawa, orang mangan sing penting ngumpul di sini semuanya. Wes, mangan orang mangan sepenting ngumpul. Jangan begitu. Iya kan Bapak Ibu? 50 tahun. Kita harus berpikir ke depan. Untuk pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, untuk GPB, bukan untuk kita. GPB harus bertumbuh, berkembang. Dan kita akan mengatakan itu buah roh yang Tuhan kasih pada kita. Bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk karya pelayanan yang Tuhan percayakan. 50 tahun membangun iman, merawat kebinekaan. Itu tema kita. Amin. Saat teduh sejenak. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah menerima Roh Kudus, Allah yang hadir pada pribadi ketiga untuk menyertai umatnya, yang di dalamnya ada kuasa yang luar biasa.
yang memampukan kami untuk menghadapi apapun tantangan iman dalam dunia ini, dan menempatkan kami menjadi saksi dalam kuat kuasa-Mu untuk kami boleh mengangkat panji-panji iman keselamatan, supaya banyak orang melihat, mendengar dan memahami, dan melalui kuasa-Mu mereka menjadi percaya sujud di hadapan-Mu. Terima kasih kalau minggu lalu kami sudah mengingat dan merayakan itu sebagai sebuah peristiwa historis dalam kalender gerejawi. Tetapi peristiwa turunnya Roh Kudus bukan hanya terjadi pada waktu itu bagi murid-murid-Mu saja, tapi terus tercurah bagi kami dan gereja-Mu dan umat-Mu sampai kesudahan zaman. Sehingga kuasa daripada Roh-Mu itu juga bukan hanya dirasakan oleh para murid-murid-Mu dan orang-orang yang berkumpul saat itu, tetapi bagi kami anak-anak Tuhan yang di dalamnya Engkau memberikan kami tugas untuk kami menjadi saksi-Mu. Kami menjadi saksi karena kami punya eksistensi identitas yang baru. Kami adalah umat Tuhan. Kami adalah pengikut-Mu, kami adalah utusan-Mu. Kami ditempatkan sebagai garam dan terang-Mu Tuhan. Sesungguhnya Engkau adalah garam dan terang bagi kami. Tetapi ketika Engkau menjadikan kami umat-Mu dan eksistensi kami dirubah, maka kami pun adalah garam dan terang-Mu untuk kami boleh nyatakan dalam kehidupan ini, dan kami buahkan dalam buah Roh, sehingga melalui itu Tuhan, dunia semakin mengenal dan memahami siapa Engkau, dan mereka boleh beriman kepadamu karena karya-Mu juga. Firman ini kami ingat rayakan kembali ketika kami ibadah gabungan sektor 1 sampai sektor 14. Untuk kami bersama-sama menerima firman-Mu. Tuhan, ketika kami terima firman-Mu, kami juga ada pada minggu persiapan 50 tahun GPB Jemaat Bethesda Engkau hadirkan. Karya Tuhan sudah sungguh nyata, Engkau limpahkan dan Engkau berikan bagi jemaat ini. Sehingga mereka membangun persekutuan melewati seluruh zaman dalam dinamika tantangan dan pergumulan. Hanya karena kuat kuasa Roh-Mu yang kuduslah gereja ini bertahan dan terus membangun kesaksian iman dan persekutuan mereka bagi jemaat dan masyarakat di mana Engkau hadirkan. Tapi juga tugas itu belum selesai. Masih ada tugas ke depan yang terus harus kami lakukan. Kami rindu Tuhan, ke depan jemaat ini boleh menjadi jemaat yang mendirikan beberapa sektor sebagai wujud bahwa kami ingin terus berbuah mengembangkan GPIB secara keseluruhan. Kalau GPIB yang lain dengan usia 50 sudah memiliki katakanlah anak, maka kami pun rindu seperti itu, supaya kerajaan surga yang Tuhan tempatkan di dunia ini, kerajaan-Mu Tuhan, semakin tersebar luas untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mempersiapkan Pos Lebo untuk menjadi bagian ke depan menjadi jemaat mandiri. Kami sudah mengupayakan banyak hal, Tuhan berkati. Tuhan pasti memberkati. Sehingga pada saatnya Pos Lebo menjadi jemaat mandiri untuk melebarkan pelayanan. Begitu juga kami mendukung akan Pos Pelkes Ebenezer yang ada di Porong untuk menjadi salah satu bagian kerjasama dengan salah satu pos kami Makedonia untuk berdiri satu GPIB lagi di sana, sehingga seperti nyanyian dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, maka kami juga ingin di setiap tempat gereja Tuhan yang mandiri GPIB akan bertumbuh. Ini adalah bagian amanat yang Tuhan berikan untuk kami pergi menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Berkati panitia Hari Raya Gereja yang mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu banyak tantangan. HUT 50 tahun GPB Bethesda adalah pesta iman kami. Pesta kami semua yang adalah gereja-Mu. Kiranya kami mengambil bagian. Dalam sukacita ini kami tidak ingin ada yang tertinggal, yang tidak mengambil bagian. Karena gereja ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan pada kami.
dan kami adalah satu kesatuan di dalamnya. Supaya sukacita dalam pesta iman yang besok juga akan dimulai dengan beberapa pertandingan sebagai bentuk sukacita bersama membangun persekutuan, dan puncaknya pada tanggal 10 nanti perayaan. Tuhan berkati semua dapat berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami berjalan selaku gerejamu dalam semangat kebersamaan. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi kami semua yang hadir saat ini atau yang ada di ruang-ruang virtual. Engkau tahu hidup dan kehidupan keluarga kami. Kalau kami ada sampai saat ini, itu bercerita karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk begitu banyak berkat. Bukan hanya materi, tapi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, terutama pengharapan di dalam pergumulan. Terima kasih. Tapi Tuhan juga lebih tahu pergumulan kami masing-masing. Ada bergumul masalah pekerjaan, ekonomi rumah, keharmonisan suami istri, orang tua dan anak, masa depan anak. Bergumul karena kesehatan atau yang sedang berbaring sakit di rumah dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau yang punya kuasa di surga dan di bumi, dan tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Bahkan ketika manusia mengangkat tangan tidak mampu, kami masih percaya mukjizat-Mu yang masih ada dahulu, hari ini, dan selamanya. Biarlah semua itu menjadi sumber pengharapan kami, dan kami yakin tidak pernah pertolongan Tuhan terlambat. Dan kami mengimani dan kami berserah sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan sepelayanan diaken dan penatua yang didukung oleh keluarga bersama hamba-Mu, dan pendeta yang ditempatkan atau pendeta emeritus. Kiranya semangat kesaksian kami terus bertumbuh. Pengurus dan pelayan di unit-unit misioner, Pelkat, komisi, panitia, BPPJ, Tuhan berkati untuk kami melayani karena Tuhan Yesus dalam kuasa-Mu. Begitu juga pegawai kantor untuk melayani sesuai dengan tanggung jawab, dan juga tentu bersama dengan warga jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jerih payah kami di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau yang memiliki ladang ini, maka Engkau juga yang memberikan kami berkat. Walaupun kami melayani bukan karena itu, tapi karena bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami. Tetapi Engkau yang baik, yang tahu kebutuhan kami, pasti melimpahkan berkat bagi kami. Dan terima kasih jemaat yang mendukung seluruh pelayanan melalui persembahan mereka, persembahan perpuluhan, syukur, persembahan lainnya. Ajarkan kami satu hal, ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan, karena Tuhan yang akan mengisi lumbung-lumbung dalam keluarga kami. Burung di udara saja Tuhan pelihara dengan sempurna. Pasti kami lebih daripada itu. Yang terkadang hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami tidak mampu melakukan itu. Ampuni kami Tuhan. Inilah doa kami. Inilah syukur dan permohonan kami. Sempurnakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalipun sibuk karena tugas panggilan sebagai kepala rumah tangga, suami bekerja dari pagi hingga malam, tapi mereka tetap rindu memuji Tuhan. Pelkat Persekutuan Kaum Bapak akan memuji Tuhan.
sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku sadari berbuai dalam dosa. Kini ku sadari Apa yang terjadi dalam dunia selama ini. betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Selama ini aku sadari diriku berbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, Jauh dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah, oh Tuhanku. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Untuk pundi persembahan ada 2 kantong, salah satunya adalah untuk kegiatan PHRG. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita pujikan dari Kitab Bakti 82 bait 1 dan 3.
bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Mari kita berdoa. Dipersilakan berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, atas berkat yang Engkau karuniakan dan yang dapat kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih untuk kekuatan serta kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Terimalah persembahan syukur kami dan berkatilah untuk kelangsungan pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga Gabungan, Rabu 31 Mei 2023. Ibadah Keluarga Gabungan. Ibadah Pekan Keluarga yang seharusnya diadakan pada tanggal 5 hingga 10 Juni 2023 dialihkan ke HUT 75 tahun GPIB bulan Oktober 2023. Mengingat banyak kegiatan yang didukung jemaat di sektor masing-masing untuk mempersiapkan lomba-lomba PHRG yang didukung jemaat di sektor masing-masing. Maka tanggal 7 Juni 2023 pukul 19 akan diadakan ibadah keluarga gabungan di gereja dengan tema satu tapi tidak sama. Ibadah pengucapan syukur. Akan diadakan ibadah pengucapan syukur keluarga Bambang Winharmoko pada hari Minggu 4 Juni 2023 pukul 12 bertempat di Perum Tas 5, Klaster Flower Garden, Blok H10 nomor 20 Prambon. Mohon kehadiran warga jemaat sektor Hosiana dalam ibadah tersebut. Pemberitahuan, berdasarkan hasil sidang Majelis Triwulan keempat tanggal 13 Mei 2023 dan rapat koordinasi PHMJ dengan pengurus gereja Oikumene Komplek TNI AL Tebel tanggal 20 Mei 2023, diberitahukan kepada warga jemaat bahwa mulai tanggal 4 Juni 2023 pukul 9, ibadah hari Minggu di Pospel Arhanuts dialihkan ke gereja Oikumene Komplek TNI AL Tebel. Mulai besok tanggal 1 Juni 2023 akan dimulai lomba untuk peringatan ulang tahun GPIB Bethesda ke-50. Untuk lomba-lomba yang akan digelar besok bisa dilihat di Warta Jemaat Elektronik. Diinformasikan juga, besok akan diadakan basar dari PHRG di halaman gereja. Mohon dukungan warga jemaat. Terima kasih atas pelayanan pada ibadah hari ini kepada Bapak Pendeta Eli Hartono Unpapar, Kolintang PA, Vokal Grup PKB, dan semua pelayan yang bertugas. Demikian Warta Jemaat hari ini. Tuhan Yesus Sang Pemilik Persekutuan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Mari kita pulang untuk selalu siap menjadi saksi Tuhan, karena kita sudah menerima Roh Kudus. Kita bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, supaya dunia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, 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 hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar
Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan pulanglah dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, haleluya, amin. Saat teduh. Selamat melaksanakan firman Tuhan.